Dengan adanya pemilihan Bapak sebagai ketua panitia, gimana Pak dengan pemilihan di RW 8 Jatisari ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemilihan ketua RW 8 dari awal bersama-sama dengan Bapak Ketua RT dari RT 1 dan RT 8, di mana tahun ini dilaksanakan secara pemilu langsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan wajib menggunakan masker. Terlihat semua yang hadir dari para pemilih menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian inisiasi dari ini tentunya melanjutkan atau melangsungkan dari Bapak Lurah Jatisari, Kelurahan Jatisari, bahwa dalam pemilihan ini kita tetap menggunakan tradisi transparan dalam proses pemilihan ini. Kemudian seluruh warga dari awal sampai akhir alhamdulillah bisa berlangsung dengan lancar dan tertib tanpa ada kendala satu apapun. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kepanitiaan dilaksanakan dari Bapak Ketua RT 1 sampai 8 menjadi panitia, dan dalam hal ini juga sesepuh, artinya yang dulu pernah menjadi Ketua RW juga menjadi panitia. Kemudian untuk daftar pemilih, yang jelas semua warga yang memiliki KTP Jatisari, khususnya yang berada di wilayah RW 8 Jatisari Elok, dan warga yang berdomisili berada di Jatisari Elok. Sehingga tentunya kalau dilihat dari jumlah DPT yang semula dari DPS, tentunya tidak jauh berbeda dari pilihan Pilwalkot tahun-tahun sebelumnya atau pilkada tahun sebelumnya, sehingga selisihnya tidak begitu banyak. Karena yang jelas sekian tahun perjalanan anak-anak kita usianya bertambah, sehingga usia 17 tahun ke atas tambah untuk ada penambahan di dalam daftar pemilih tetap dalam rangka pemilihan ketua RW 8. Untuk jumlah DPT sendiri berapa kira-kira untuk RW 8 ini Pak? Untuk jumlah DPT-nya ada 588. Itu untuk DPT yang semula dari daftar pemilih sementara itu 534 menjadi 588. Jadi ada satu peningkatan yang signifikan karena anak-anak kita, termasuk yang ada di kanan kiri saya ini adalah generasi penerus, yang artinya generasi penerus atau Karang Taruna itu harus ada proses pembelajaran. Oh, seperti ini toh pola demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung. Artinya dengan kondisi seperti ini tidak lepas bahwa kita sebagai orang tua perlu proses pembelajaran kepada generasi penerus bangsa. Kira-kira apa Pak? Apa misal di sini hanya untuk 17 tahun ke atas atau gimana Pak untuk pemilihnya ya, sendiri? Untuk pemilih memang diwajibkan yang memiliki KTP, artinya yang berusia 17 tahun. Artinya dalam satu keluarga itu tidak hanya satu pemilih, tetapi bisa mungkin 2, 3, atau 4 ketika anaknya atau saudaranya di sana usianya lebih dari 17 tahun. Pak, selain hasil transparan dan efektif, kira-kira apa Pak selain itu Pak hasil yang didapatkan nantinya untuk warga khususnya RW 8 ini Pak? Ya, selain transparansi di dalam pelaksanaan, juga adanya para calon ketua RW itu juga mengekspresikan atau menyampaikan visi, misi, dan program, sehingga rencana 3 tahun ke depan dari 2022-2025, maksud kami adalah di bulan Februari 2022 sampai berakhir di tahun
Januari 2025, tentunya dari calon ketua RW itu akan merealisasikan apa yang akan dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang sudah disampaikan baik secara online maupun secara tertulis seperti yang ada di belakang. Visi, misi, dan program kerja dari calon ketua RW sudah transparan sehingga manfaatnya warga akan tahu, oh ke depan itu rencana program kerjanya seperti ini. Jadi sama-sama selain transparansi, warga juga akan tahu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang akan datang. Pak, bisa dijelaskan Pak dengan adanya pemilihan ketua RW di wilayah Jatisari Elok ini gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tahun-tahun yang lalu Bapak, untuk acara pemilihan ketua RW kita sudah mempunyai tradisi yang cukup lama, yaitu tradisinya seperti pemilihan umum. Untuk hal ini tidak akan kita lupakan tradisi-tradisi seperti ini, bahwasanya kita lakukan secara transparan, secara transparan bagi Bapak Ibu yang punya hak untuk memilih ketua RW. Begitu Bapak. Pak, kira-kira gimana Pak untuk DPT sendiri gimana Pak? Ini jumlahnya Pak? Alhamdulillah untuk jumlah laki-laki sebanyak 285, sedangkan untuk perempuan 303, total keseluruhannya 588 pemilih. Itu meliputi dari berapa RT Pak? Untuk meliputi 8 RT. Pak, dengan adanya pemilihan secara transparan ini kira-kira kedepannya nantinya gimana Pak? Untuk kedepannya mudah-mudahan ya, kalau pemilihan seperti ini yang kita lakukan kelihatannya sudah cukup berjalan lancar Bapak. Kami buka penghitungan suara pemilihan ketua RW 8 Jatisari Elok, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Wijen, Kota Semarang tahun 2022 untuk periode Februari 2022 sampai dengan Januari 2025. Masa bakti 3 tahun kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya secara resmi penghitungan suara dimulai. Ada yang juga kemudian ditunjukkan sah atau tidak sah. Nomor 1 Sah. Ditunjukkan mesin saksi. Sah. sah. Teknis 1 sah. Teknis 1 ya. Ya. Nanti 5 dari Sinan. Saksi 1 ya sah, 1 tidak, 2 yang tidak. Nomor 2 Sah. Sah. Nomor 1 Sah. Saksinya Mas Fikri. Mas, ada suara Mas. Nanti Pak Nur Nomor 2 Nomor 2 Nomor 1 Nomor 2
Kita tambahin deh 1. Ya, keras suaranya. Lasta. 1. Terakhir. Sebelum dirikan, baru kami informasikan nanti ada arahan dari Pak Bus Rano, Kepala PMK Kelurahan Jatisari, dan kita wajib bersyukur nanti akan disampaikan secara teknis dan informasi apa saja yang akan disampaikan oleh beliau Pak Suparto nanti setelah final atau terakhir penghitungan suara. Sekaligus saya umumkan untuk mulai dari data suara sah dan tidak sah bahwa yang dilihat dulu ya ini bukan maksudnya saya akan membacakan bahwa ini ya. Ini jumlah suara sah pemilihan ketua RW. Ya, jumlah suara sah pemilihan ketua RW di Aceh. Terus jumlah suara dicatat. Jumlah suara biasa dan jumlah suara sah dan tidak sah, berarti jumlah total semua. Iya. Jadi Bapak, Ibu, dan anak semuanya, sekali lagi saya ulangi sebelum nanti ini saya tutup. Saya ada satu sesi sedikit informasi dan arahan dari Bapak. Mari kita hidup bersama-sama dengan cara mohon dicek betul. Saya ulangi lagi, cek betul. Panitia khususnya ini karena tidak saya lupa, tolong dihitung betul antara jumlah yang komponen nomor 1 dengan yang ada di surat suara yang tadi sudah dipotong-potong. Silakan yang nomor 1 dinaikkan. Ya, jumlahnya harus sama dengan tadi yang sudah ada plano namanya ini. Ini plano itu yang dilaporkan secara langsung dan dibutuhkan dari tingkat KPPS, kemudian kelurahan, kecamatan,
kota dan seterusnya ini yang juga. Kami mana yang paling penting dan selain berita acara nanti muncul. Jadi mohon izin Pak Terus untuk berita acara karena kami belum menunggu ini kemungkinan dari Senin pasti kita ke Kelurahan. Dan tunggu saja nanti Pak Gubernur Pak Tukang tulisannya ke Ketua PMK sama mungkin Ketua Pak Gubernur sama Kelurahan dan tapi jangan semuanya ya. Ada yang kalau dihitung jumlah keseluruhan yang ada di atas sama persis dengan jumlah surat suara yang ada di komponen 1 atau calon nomor 1. Masukkan sampah. Sebagian sampah juga ada. Ya. Yang bertugas di sini baca saksi ini sama Putri. Kecuali Fikri saksi sama tetap berjuang. Selain itu, panitia saksi kemudian teman-teman jangan meninggalkan tempat dulu karena ini nanti akan menjadi yang akan kita laporkan ke Pak Lurah kemudian PMK dan mungkin juga menteri yang ada. Berikutnya Patah tiga, nanti di awal saya sampaikan, saya sudah tanyakan kepada semuanya dan sepakat hanya total 430. Nanti, ya, betul ya. Sebelum, betul nih. ya. Itu yang kami hormati. Untuk musik sangat dilakukan dulu kan. Dari yang paling baru belakang sini. Kalau satu itu lainnya betul Pak. Satu aja. Salah satu aja karena surat-suara yang rusak jumlahnya hanya sedikit gampang itu. 100. Ya. 40. Oke, ya. Suara kandidat nomor 1 241 sudah sama. Betul. Sekarang Oke. surat Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sedulur-sedulur, Bapak Ibu panitia, anak-anak dan taruna yang kami banggakan dan khususnya Pak Rus yang setia mendampingi kita bersama-sama dari awal sampai akhir. Kalau yang kedua mungkin mau mendalam informasi, gimana? Kira-kira sama. apa ini? Langsung saya putuskan aja ya. Oke. Coba kalau ada yang mau ngecek apa? Mau ada yang cek lagi dari yang nomor 2 dari calon. Oke, percaya? Kalau percaya berarti lo berarti dalam menentukan Pak. Masih ada yang kita tunggu-tunggu bersama-sama. Terakhir nanti adalah Pilpres, ya. Ya, belum selesai. Masih ada 7 amplop. Senilai 600.000. Sebagai satu berarti bahkan dari calon pertama sepakat kalau kita putuskan, kemudian yang kedua sepakat. Jadi tinggal anggota
Oke. Dengan kita bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Rus, Pemda Desari, beserta staf yang ada di RW 8. Berikut Bapak calon RW nomor 1 Bapak Murtiko dan calon RW nomor 2 Bapak Wisnu Ahmadi dan Bapak-bapak, ibu serta anak yang kami banggakan. Dengan kita bismillahirrahmanirrahim, penghitungan suara pemilihan ketua RW 8 dari Elok Kelurahan Desari Kecamatan Ijen Kota Semarang dengan perolehan suara untuk calon nomor 1 Bapak Murtiko, jumlah surat suara sah memilih nomor 1 241. Tepuk tangan. Kemudian calon nomor 2 Bapak Wisnu Ahmadi dengan jumlah surat suara sah 215. Tepuk tangan. Dan jumlah surat suara tidak sah atau rusak berjumlah 7. Kemudian pada hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022 panitia menetapkan dengan mempertimbangkan kemudian menetapkan Ketua RW 8 dan saya periode Februari 2022 sampai dengan Januari 2025 dipercayakan kepada Bapak Murtiko. Kebenaran kepada Bapak Murtiko. Hal ini juga bukan masalah menang dan kalah, tetapi bagaimana kita bersama-sama duduk rukun, maju bersama. Tidak ada kata kalah dan menang, tetapi ayo kita bersama-sama dengan kehidupan kita dari 8 memajukan perkembangan baik SDM maupun SDI yang ada. Oleh karena itu, sebelum kami tutup, waktu seperti yang kami sampaikan di awal, tetap barangkali sepatah dua patah kata kami mohon kepada Bapak Gus untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk buka masker. Yang pertama kami ucapkan terima kasih telah mengundang kami menyaksikan pemilihan Ketua RW. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, yang kami hormati Bapak Bapak Ketua dan panitia pemilihan Ketua RW, dan saya juga sama kepada Bapak Murtiko selaku Ketua RW terpilih. Yang pertama saya cuma memberikan pesan dan pesan bahwa pelaksanaan pemilu ini betul-betul menurut saya transparansi, luar biasa, bebas, jadi mendekati seperti pemilu. Moga-moga ini bisa menjadi panutan di RW yang baik. Yang kedua, saya juga angkat jempol karena panitia melibatkan remaja. Remaja ikut di dalam pelaksanaan pemilihan. Karena di tahun 2024 itu ada pemilihan 2 kali, Pak. Februari pemilihan umum, November pemilihan pilkada. Dan ini bapak-bapak Sewu yang usia di atas 50 tahun besok sudah tidak bisa ikut panitia. Pak bayaran. Nah, ini panjenengan yang adik-adik yang masih muda, ini ada kesempatan ikut di tingkat kecamatan bisa, ikut di tingkat kelurahan bisa, atau nanti ikut di tingkat masing-masing RW. Tapi bayaran ini. Ya. Kemudian kami juga sedikit berpesan mohon untuk Bapak
Jadi tidak meninggalkan Bapak RW yang calon RW yang belum terpilih. Jadi saling merangkul. Demikian juga dengan Bapak RW Pak Wisnu yang saya uji, jangan terus tetap mendukung ada kerjasama dengan Pak RW karena kita ini demi untuk RW kita sendiri. Jadi bukan untuk masing-masing Pak Toto atau Pak Wisnu, tapi kita bersamaan untuk RW 8. Mungkin RW 8 bisa menjadi tolak ukur karena di remajanya RW 8 saat ini menjadi tolak ukur di tingkat kelurahan. RW yang lain remajanya belum sebagus di RW 8. Pemilihan pemilihan ketua RW sementara juga lebih sempurna yang ada di RW 8 yang pernah saya untuk RW 2 kemarin juga ada pilihan 2 tahun yang lalu, tapi belum sesempurna kali ini. Mungkin dengan kesempatan ini bisa dipromosikan sehingga RW 8 menjadi tolak ukur untuk kegiatan apapun demi memajukan khususnya umumnya kelurahan Jatisawu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon adik-adik lebih maju untuk bisa nanti mendatang mungkin di tahun 2003 di bulan Juli itu ada pendaftaran PPK. Mungkin kalau ada yang berani maju, PPK itu ada 5 orang nanti. Jadi panitia pemilihan tingkat kecamatan. Kalau itu belum berani maju di tingkat kelurahan, itu ada 3 orang. Itu di bulan 1 bulan setelah PPK. Kalau belum berani juga, nanti tampil di KPPS di tingkat pemilihan suara ada 7 orang. Ya, ini juga PR Pak RW karena kemungkinan hampir semua ganti nih Pak, karena dibatasi periode, dibatasi usia maksimal 50 tahun, minimal 18 tahun. Jadi usia itu yang bisa menjadi petugas pemilu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila perkataan kami kurang berkenan, salah itu menjadi tempat kami, sempurnaan hanya orang yang tahu yang punya. Maka dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ustadz, Bapak Pendengar Jatisari yang memberikan arahan, sambutan dan tambahan ilmu. Ya. Beberapa hal yang saya catat adalah monggo bapak-bapak dari Ketua RT yang usianya masih di bawah 50 tahun, di atas 50 tahun, dan 18 tahun di atas 15 tahun. Ya, ada Pasis yang masih muda, Pak. Ada Pak Irfan, dan ada yang lain yang usianya di bawah 50 tahun. Pak Joko Wisnu kemarin juga sudah saya lirik itu Pak. Ini generasi penerus ini saya juga terus. Terus adik-adik umur remaja yang sudah mahasiswa, ini khususnya ya, mahasiswa yang usianya sudah 18 tahun, silakan didaftarkan dan dibuka di bulan 3 Pak ya. Bulan 3 tadi ya. Kita bulan Juni. Juni. Pelaksanaannya tanggal Februari 2004, tapi untuk pendaftaran mulai dari 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Ini informasi awal dan mungkin bisa dipersiapkan seperti ini prosesnya yang jelaskan. Seperti ini hanya memang perlu ketelitian. Terima kasih Pak Bos atas saran beberapa serta yang lain-lain yang bermanfaat bagi kegiatan. Semoga kita bisa sering sejalan. Kemudian sebelum saya tutup, ya sebelum saya tutup lagi, monggo seperti nanti mungkin bisa mulai dari semuanya punya hak, sudah tinggi, di sini semuanya punya hak, mulai dari
Pak Terus, kemudian Pak RW terpilih, Pak RW Pak itu yang saat ini Pak Guru terpilih. Sudah panitia semuanya silakan mengambil ya ini dapatnya apa ya, itulah karya anak-anak, itulah karya anak-anak, maaf ya bukan apa-apa. Di sana itu ada karya anak-anak, kata-kata kalimat mungkin ada yang sifatnya saya tutup dengan mari kita tutup bersama-sama. Kita ada lagi terakhir untuk baik monggo untuk penandatanganan secara resmi mulai dari saya secara sendiri disaksikan oleh Tarus videonya diarahkan. Ya Pak Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai. Tanda-tanda apa dorong? Biru Pak. Monggo Pak. Saksinya ikut tanda tangan. Saksi. Saksi lagi. Monggo. Saksi. Terus ada lagi tambahan tidak dimasukkan. Lantuk jalannya ya orang lantuk. Ya. Tamu kehormatan tenan. Lagu lele lah ya. Lagi tang sini. Jol ulangin aja. Pak Rus. Di foto sih tuh ya. Foto sih. Yang ambil foto ini udah video. Oh ya. Foto. Nek zona ya langsung. Fotonya siapa aja? Aku pilih ya. Yuk ini ada. Pilih langsung ya. Salaman ya. Terima kasih. Berikutnya. Monggo, Pak. Anjong. Zona. Nek zona ulangi ya. Iya. Polosan. Dek, Urutan berikutnya Ketua Panitia, Pak Joko, Pak Pres, dan seterusnya. Ayo, urut. Bapak, nanti anak-anak. Wes sampai pengen untuk berkel ya,
Aku mau latihan loh yo. Ya, apa ya? Iki mau latihan loh, latihan. Apa Pak? Maaf jika Anda dikecewakan oleh setarik kertas ini. Kalian jong nih. Pakai zongir tadi. Ini wong tua kerja di bocah. Ngelintingnya nih kayak siapa tuh Pak? Maju bagai lagu bersama band dulu. Anak-anak siap baris di sini. Urut belakangnya anak-anak. Mbak Ayu. Dari belakang, dari belakang. Ya anak-anak. Yuk. Ke sini. Udah di kamera. Kamu juga tuh yuk. Iya, bisa toh. Terakhir aja. Anda pilih yang lain sama ada dia. Dengar aja lah. Di sini apa nih? Kesempatan kali ini tidak mendapatkan Pasangin apa, Bu? Bu, awas, Bu. Bu, awas. Nomor 16. Nomor 16 terus dicirun. 16 apa? Juga. Belum naik Pak, naik. 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 Oh, ini kan baik. Nah, beras naik.